Pagi, Glenda. Selamat pagi, sobat-sobat Mira Aset. Kita baru saja dari tim research merilis report mengenai sektor update ya, mengenai metal mining. Dengan average returns, di sini kita akan lebih deep dive mengenai sektor nikel dan juga emas. Boleh di next? Ya, jadi memang untuk nikel ini kita memiliki average price forecast untuk 2025 itu di 15.500 dolar per metric ton. Memang saat ini year to date itu masih sedikit di atas itu ya, di 15.600. Kenapa kita memiliki price forecast target yang lebih rendah dibandingkan harga year to date? Itu karena adanya limited nickel supply yang saat ini hanya ada 3,8 juta ton ya 2025, tapi memang adanya peningkatan demand yang lumayan melemah seperti itu dari segmen baterai yang mengkomposisi sekitar 37% dari total market share demand untuk nikel dan yang hanya bertumbuh sekitar 10%. Ini memang seiring dengan peningkatannya market share BYD ya di space EV yang dimana BYD sendiri menggunakan baterai LFP dan tidak menggunakan nikel itu juga. Dan memang selanjutnya EV sentimennya ini sudah lumayan lacking ya selama beberapa bulan terakhir dan ini yang menyebabkan juga harga nikelnya juga sudah lumayan turun ya dibandingkan peningkatan di bulan Februari dan juga bulan Maret. Oleh karena itu kita masih lumayan netral untuk sektor nikel. Boleh di next. Dan selanjutnya untuk emas, ini kita masih lumayan bullish untuk emas, walaupun memang ada tentunya beberapa resiko yang perlu diperhatikan ya, terutama di second half, di mana adanya potensi slowdown dari emas itu juga, karena memang dengan tingginya harga emas di saat ini, permintaan untuk emas mungkin tidak akan sesignifikan apabila menurut pada seasonality di third Q, yang di mana biasanya akan ada pelonjakan akibat dari festival Diwali di India. Tapi memang saat ini harga emas lumayan elevated dan lumayan supported, didukung oleh peningkatannya AISC atau all-in sustaining cost yang merupakan harga atau beban produksi dari penambang-penambang emas di 1.360 per troy ounce. Dan juga memang beberapa faktor geopolitikal dan makro uncertainty yang ada sekarang seperti Iran dan Israel dan juga masih menanti juga nanti apa imbas dari perang tarif yang dilanjutkan oleh Amerika Serikat. Ini juga yang mendorong harga emas juga sebagai safe haven aset. Dan memang saat ini kenapa harga sudah lumayan cukup stagnan? Karena kita melihat secara pembelian ETF itu sudah lumayan stagnan, hanya di 12 miliar dolar saja, dan central banks itu juga flow-nya sudah hanya di 250 ton di first Q dibandingkan tahun lalu, dibandingkan di fourth Q tahun lalu yang lumayan signifikan. All in all, kita memang masih lumayan bullish untuk saham-saham dan terutama untuk sektor emas juga melihat ini akan menjadi salah satu aset yang layak dikoleksi juga oleh beberapa investor baik global maupun domestik. Boleh next. Ya, dan kita di sini melihat apa saja sih Indonesia equity exposure, kira-kira saham-saham apa saja yang terdampak nih. Overall kita melihat memang ada tiga ya yang lumayan saham emas yang akan lumayan benefit. Yang pertama itu ada Antam yang sudah kita rilis juga. Itu dia mereka akan target penjualan itu sekitar 42,5 ton untuk penjualan emas. Tapi memang di harga level sekarang ini sudah lumayan upside limited ya. Upside-nya sudah lumayan limited. Jadi kita masih merekomendasi untuk investor untuk stay invested atau mungkin apabila sudah bisa melakukan take profit bisa melakukan take profit berkala. Lalu kemudian untuk ada dua saham lainnya yang mungkin akan benefit juga di tahun ini itu ada Remes dan juga Merdeka, terutama dari Merdeka yang MDKA Merdeka Copper and Gold itu mereka akan memiliki Pani Gold Project ya yang akan jalan kira-kira di second half 2026 atau mungkin di awal 2027. Dan dari BRMS juga karena mereka ada ramp up expansion dari pabrik heap leach mereka juga yang sudah fully operational dan fully utilized di 4Q 2024 kemarin. Dan untuk saham-saham nikel kita masih wait and see. Tapi memang ada tiga yang menurut kita lumayan menarik, itu ada di Inco, NCKL, dan juga MBMA, karena memang mereka sedang melakukan ekspansi di HPAL dan juga di RKF mereka. Boleh di next. Ya, dan ini adalah slide terakhir dari saya. Ini kita masih maintain neutral rating ya untuk komoditas untuk metal mining dan kita masih hold untuk Antam di 3.300.
dengan PE sekitar 12,7 kali, dan kita memaintain Merdeka dan juga BRMS sebagai alpha peak kita, dan tentunya ini juga inline ya dengan pergerakan harga emas saat ini. Tapi memang beberapa risiko yang perlu diperhatikan itu nanti akan ada potensi slowing down di third Q dan juga di fourth Q. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan juga oleh para investor apabila ingin berinvestasi di sektor emas dan juga saham-saham yang related emas. Itu saja pemaparan dari saya mengenai meta mining sektor. Saya kembali kepada Glenda. Terima kasih.